Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan bagaimana penerapan fungsi manajemen, yaitu organizing, planning, actuating, dan controlling dapat mendukung efisiensi operasional All Eyes sebagai brand F&B baru di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami kelompok 1 memperkenalkan diri. Anggota kami terdiri dari Rahma Purnita Nazulia, yaitu saya sendiri, Yusuf Bahtiar, Aurani Afandi, Al-Bukhari, dan Rindi Utari. All Eyes merupakan brand F&B baru di Indonesia, hasil dari rebranding dan penggabungan dari brand Wallace, sebuah F&B fast food asal Tiongkok. Wallace kini beroperasi dengan nama All Eyes untuk memperkuat identitas global dan ekspansi di Indonesia serta Malaysia. Berdiri sejak tahun 2020 dan memiliki cabang global sebesar 20.000 cabang di berbagai dunia. Nah, untuk jumlah cabang di Indonesia ini masih terbilang baru dan hanya ada tersedia di beberapa cabang aja, yakni di bagian Jabodetabek, yaitu cabang wilayah seperti Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Latar belakang industri F&B terus berkembang besar seiring dengan pertumbuhan populasi, pendapatan, dan gaya hidup modern. Hal tersebut membuka peluang besar bagi brand baru. All Eyes hadir untuk menyediakan makanan berkualitas, higienis, praktis, terjangkau, dan konsisten di setiap cabang. Konsep usaha modern dan scalable dengan SOP jelas, manajemen profesional, serta kontrol kualitas ketat menjawab persaingan dinamis melalui inovasi menu, pelayanan unggul, dan efisiensi operasional sesuai selera pasar Indonesia. Satu alasan kami memilih brand All Eyes ini adalah kualitas produk yang mereka buat terstandarisasi. All Eyes mampu menghadirkan produk dengan kualitas tinggi dan konsistensi tinggi. Untuk planning, pertama, perusahaan menetapkan lokasi cabang strategis terutama di area dengan potensi traffic tinggi seperti kampus, pusat perkantoran untuk memaksimalkan visibilitas dan volume penjualan. Kedua, target penjualan disusun secara realistis berdasarkan kapasitas outlet dengan dukungan strategis promosi melalui kolaborasi bersama influencer lokal dan aktivitas media sosial. Ketiga, standar efisiensi operasional ditetapkan melalui bahan maksimal waste sebesar 5% yang dipantau harian oleh tim outlet. Perencanaan ini juga melibatkan adaptasi bahan baku di mana perusahaan merencanakan pencarian bahan lokal untuk mengurangi biaya tinggi akibat impor. Terakhir, SOP disusun secara seragam untuk semua cabang, mencakup alur kerja, dapur, pelayanan pelanggan, dan kebersihan guna menjaga konsistensi, kualitas, dan pengalaman di seluruh jaringan. Tentang analisis organizing dalam All Eyes memiliki struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi baik di tingkat pusat maupun cabang, guna memastikan efisiensi operasional dan konsistensi kualitas layanan. Pengorganisasian sumber daya manusia dilakukan melalui rekrutmen berbasis kriteria perjabatan dan pelatihan gabungan antara instruktur dari Tiongkok dan Indonesia. Untuk menjaga konsistensi rasa dan efisiensi biaya, perusahaan meletakkan supplier lokal sebagai penyedia bahan baku utama seperti ayam, roti, burger, dan bumbu. Pemilihan supplier dilakukan berdasarkan kualitas, harga, dan kecepatan distribusi. Struktur organisasi dalam All Eyes, saya akan menjelaskan tentang job desk dari masing-masing struktur tersebut. Yang pertama adalah owner. Owner menentukan visi misi dan arah strategis perusahaan. Yang kedua, mengambil keputusan penting terkait ekspansi, investasi, dan kebijakan besar. Yang ketiga, mengawasi kinerja seluruh divisi umum. Yang kedua, presiden, direktur, atau CEO. Yang pertama, job desk-nya yaitu memimpin operasional perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, menjabarkan visi owner sebagai strategis program kerja. Yang ketiga, menjadi pengambil keputusan pada urusan operasional dan manajerial. Yang ketiga, operation manager. Job desk-nya yang pertama mengatur seluruh kegiatan operasional outlet. Yang kedua, memastikan SOP operasional dipenuhi atau dipatuhi atau terpenuhi. Yang ketiga, mengawasi kebutuhan bahan baku, peralatan, dan stok. Yang keempat, ada membuat laporan operasional untuk CEO. Yang keempat, bagian finance dan accounting manager. Job desk-nya itu yang pertama mengatur keuangan perusahaan seperti arus kas, pemasukan, dan pengeluaran.
Yang kedua, menyusun laporan keuangan bulanan atau tahunan. Yang ketiga, mengatur kasbon atau klaim dari seluruh karyawan. Yang keempat adalah menyusun dan mengawasi anggaran operasional. Yang kelima, bagian marketing dan branding manager. Job desk-nya yang pertama menyusun strategi promosi dan kampanye pemasaran. Yang kedua, mengelola branding perusahaan di desain, konten, dan media sosial. Yang ketiga adalah mengatur program promo, diskon, dan kerjasama marketing. Yang keempat, melakukan analisis pasar dan kompetitor. Selanjutnya, bagian store manager. Job desk-nya yaitu mengelola seluruh kegiatan outlet sehari-hari. Yang kedua, memastikan pelayanan, kualitas makanan, dan kebersihan sesuai standar. Yang ketiga, mengelola jadwal shift dan kebutuhan sumber daya outlet. Yang keempat, ada menyelesaikan keluhan pelanggan di outlet. Yang kelima, membuat laporan harian dan mengirimkannya ke operation manager. Bagian shift supervisor yang pertama, mengawasi jalannya operasional pada satu shift tertentu. Yang kedua, memastikan semua staf bekerja sesuai dengan tugas dan SOP. Yang ketiga, melakukan quality control makanan dan pelayanan. Yang keempat, ada mengatur pergantian shift dan absensi staf. Bagian kitchen staff mengolah makanan sesuai resep dan standar, menjaga kebersihan kitchen serta peralatan masak. Yang ketiga, mengatur persiapan bahan atau preparation. Yang keempat, memastikan kualitas makanan konsisten. Dan untuk bagian frontliner atau kasir, yang pertama, menyambut pelanggan dan memberikan pelayanan. Yang kedua, mengambil pesanan dan menginput ke sistem. Yang ketiga, menjaga kebersihan area dining. Yang keempat, menyajikan makanan atau minuman ke pelanggan. Yang kelima, menangani pembayaran sebagai kasir, apapun pembayaran seperti cash, QRIS, atau e-wallet. Yang terakhir adalah menangani komplain ringan pelanggan. Yang pertama ada briefing harian. Briefing harian ini dilakukan pada setiap pagi untuk mencapaikan target penjualan, strategi promosi, dan pembagian tugas. Yang kedua ada promosi aktif. Promosi aktif ini dilakukan melalui event restoran, media sosial, atau canvassing perkantoran. Yang ketiga ada motivasi karyawan. Motivasi karyawan melalui pemberian intensif dan bonus untuk memotivasi karyawan agar lebih semangat bekerjanya. Yang keempat ada pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan ini sangat wajib untuk menjaga kualitas rasa dan pelayanan. Yang kelima ada monitoring. Monitoring ini sebagai nilai dari Google dan GoFood sebagai indikator kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada evaluasi mingguan dan bulanan. Evaluasi ini untuk pelayanan SOP dan penjualan. Selanjutnya ada audit SOP dan stok harian. Ini untuk memastikan kesesuaian laporan penjualan dan penggunaan bahan baku agar tidak ada kesalahan. Yang selanjutnya ada manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini menggunakan sistem FIFO atau UFO atau LIFO dan batas wastenya maksimal 5%. Dan yang terakhir itu ada pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan ini harus akurat dan penganggaran ketat untuk menjaga arus kas agar tidak terjadinya kebangkrutan pada restoran. Selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan untuk pembukaan cabang. Yang pertama adalah pemilihan lokasi yang strategis, seperti berpotensi dengan trafik tinggi, yaitu dengan dekat perkantoran, sekolah, atau pusat kuliner. Yang kedua, riset lokasi. Nah, riset lokasi ini juga sangat penting untuk penentuan pembukaan cabang. Riset lokasi yaitu dengan mudah diakses dan biaya sewanya masuk akal. Selanjutnya dengan analisis kompetitor, melihat siapa pesaing di sekitar dan menu apa yang laku di tempat tersebut dan juga harga pasar yang mereka jual, serta keseragaman SOP dan kualitas produk untuk menekankan konsistensi rasa. Selanjutnya ada perizinan dan legalitas. Cek izin tempat dan juga izin usaha, sertifikasi kebersihan atau halal, dan persyaratan dari dinas terkait. Selanjutnya ada manajemen persediaan dan supplier lokal. Cabang baru perlu memiliki akses ke supplier lokal yang sudah disetujui oleh pusat. Selanjutnya ada peralatan dan layout dapur. Desain layout efisien agar workflow cepat. Pilih peralatan yang durable dan sesuai dengan kapasitas yang dijual.
Itu selanjutnya ada perhitungan finansial, yaitu budget, renovasi, serta modal kerja dan gaji. Stok awal itu sangat penting dalam hal pembukaan cabang ini. Nah, lanjut ada marketing launch plan, yaitu strategi grand opening, yaitu biasanya promo, influencer untuk branding. Terus selanjutnya ada sistem monitoring dan evaluasi. Cabang wajib menerapkan sistem evaluasi mingguan dan bulanan, termasuk pengecekan laporan penjualan. Itu dia presentasi dari teman-teman saya. Di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya sampai dengan terakhir. Strategi promosi OLS berorientasi tindakan dan antusias. Setelah memastikan operasional internal berjalan dengan efisien melalui POAC, OLS tidak berhenti di sana. Kami melangkah maju dengan strategi promosi yang sangat aktif dan bertarget. Strategi pertama adalah melalui event restoran. Kami mengadakan kegiatan seperti lomba mewarnai untuk anak-anak yang bertujuan menciptakan pengalaman positif dan brand engagement bagi keluarga di outlet kami. Kedua, kami aktif melakukan canvassing ke perkantoran, yang dimana tim kami secara langsung membagikan brosur paket makan siang atau lembur ke area perkantoran. Yang ini adalah cara efektif untuk menjangkau segmen pekerja yang membutuhkan makanan praktis dan cepat saji tentunya. Dan yang terakhir, kami menawarkan paket khusus seperti promo bundling dan diskon yang disesuaikan untuk jam makan siang atau lembur. Sangat relevan dengan kebutuhan segmen pekerja. Dan ini menunjukkan bahwa strategi promosi OLS sangat terencana dan spesifik tentunya. Analisis SWOT, analisis dan objektif. Tentu saja sebuah bisnis harus realistis. Oleh karena itu, kami melakukan analisis SWOT untuk memetakan posisi OLS di pasar F&B yang dinamis. Strength atau kekuatan utama kami adalah harga yang lebih murah, mulai dari 25.000 hingga 40.000 yang memberikan keunggulan kompetitif. Namun kami juga memiliki kelemahan sebagai brand yang relatif baru di Indonesia. Kami belum dikenal oleh banyak kalangan dan kami memiliki ketergantungan pada bahan baku tertentu. Namun di sisi lain, terdapat peluang yang besar. Tren pesan antar online seperti GoFood dan GrabFood. Kemudian gaya hidup urban yang praktis sangat mendukung model bisnis fast food kami. Terakhir, ancaman utama adalah persaingan ketat dengan brand besar lainnya, serta potensi kenaikan harga bahan baku yang dapat mempengaruhi efisiensi biaya. Kesimpulan, meyakinkan dan optimis. Setelah menganalisis secara menyeluruh, mari kita tarik kesimpulan utama dari presentasi ini. OLS sebagai brand F&B baru di Indonesia telah berhasil menerapkan fungsi manajemen POAC secara terstruktur dan efisien. Kami memastikan perencanaan lokasi yang strategis, pengorganisasian SDM dan supplier lokal yang solid, serta pelaksanaan operasional yang konsisten. Melalui langkah-langkah ini, OLS mampu menjaga kualitas produk dan pelayanan secara konsisten, ditambah dengan strategi promosi aktif dan sistem evaluasi berkala. Daya saing kami di industri yang kompetitif ini semakin kuat. Intinya dengan konsep usaha yang scalable dan adaptif terhadap tren pasar, OLS memiliki potensi besar untuk berekspansi dan menjaga salah satu brand F&B yang dikenal luas di Indonesia. Nah, kemudian ini adalah dokumentasi yang faktual. Selanjutnya ini ada bagian dokumentasi menampilkan catatan aktivitas kelompok. Yang pertama itu ada bagian dapur, ya operasional dapur di OLS serta menu yang terdapat pada brand OLS dan foto kegiatan kami ketika melakukan wawancara. Demikianlah presentasi yang telah kelompok kami sampaikan mengenai penerapan fungsi manajemen POAC pada brand OLS. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana strategi manajemen mendukung efisiensi operasional perusahaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.